Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Herlina. Saya mahasiswa Stikom semester 1 dari Prodi Manajemen Komunikasi. Di video ini saya akan mempresentasikan bagaimana tips mengendalikan kekhawatiran atau kecemasan. Sebelumnya saya izin membagikan PowerPoint yang saya sudah buat, yang se- yang sudah saya buat. Sebentar. Tips bagaimana mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Sebelumnya, kita pelajari dulu apa itu kecemasan. Kecemasan adalah perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Manusiawi berarti semua orang pernah merasakan apa itu kecemasan dan mungkin semua orang selalu merasakan apa itu kecemasan dan ketakutan. Namun, ada beberapa orang yang yang sering merasa kecemasan berlebih ataupun ketakutan berlebih. Nah, itu yang harus kita kendalikan di mana kecemasan itu harusnya sewajarnya saja. Karena ketika kecemasan berlebih, mungkin itu dapat menyebabkan beberapa hal terjadi seperti perasaan tidak tenang, seperti mudah mengambil keputusan tanpa berpikir dulu dan lain-lainnya. Saya akan membagikan beberapa tips eh, mengenai saya akan membagikan beberapa tips mengenai kecemasan untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Namun sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa penyebab eh, terjadinya kekhawatiran berlebih. Satu adalah faktor pekerjaan, di mana faktor ini salah satunya contohnya seperti tugas-tugas yang sulit diselesaikan, batasan job disk yang tidak jelas, dan target yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah gaya hidup, di mana kurang seimbangnya antara kerja dan istirahat, kurang tidur, pola makan tidak teratur. Yang ketiga, karakter diri cenderung ingin merasa perfeksionis, selalu merasa pesimis, dan mengatur segala sesuatu. Dan yang lainnya seperti harus menjaga orang sakit, pengaruh lingkungan juga. Menurut saya pribadi, penyebab kecemasan ini saling bertergantungan di mana pekerjaan, gaya hidup, karakter diri, dan faktor lingkungan pun dapat menyebabkan kita merasa kecemasan berlebih, seperti job disk yang tidak jelas, targetnya, target yang terlalu tinggi, terus bentrok sama kurang seimbangnya istirahat, kurangnya tidur, pola makan yang tidak teratur, itu menyebabkan eh, kecemasan, ketakutan dari diri kita sendiri, juga karena karakter kita yang pengen kayak terlihat sempurna, pengen juga mengatur semuanya harus tetap berjalan dengan yang kita mau, itu menimbulkan ketakutan-ketakutan, ketakutan akan pendapat orang lain yang gak enak tentang kita, ketakutan target kita nggak nyampe, ketakutan apa sih kalau makan nanti waktu kita kebuang sia-sia ataupun nanti kita nggak cukup waktunya. Dari situ kecemasan-kecemasannya pasti akan berlebih dan ini tuh empat kecemasan yang bertergantungan gitu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya pribadi, cara mengatasinya ada
bisa kita melakukan dengan beberapa cara. Salah satunya melakukan relaksasi, olahraga, atur pola makan, dan cukup beristirahat. Setidaknya dengan relaksasi kita dapat mendiamkan atau mengistirahatkan otak, pikiran, dan juga badan kita eh, dari sibuknya semua pekerjaan, dari semua banyak pikirannya, dengan mendengarkan lagu-lagu yang bisa membuat kita tenang, lalu olahraga. Maaf sebelumnya ini typo. Olahraga karena ketika kita olahraga banyak banyak eh, banyak keringat-keringat keluar dan itu menyebabkan mudah lelah. Jadi kalau kita kurang tidur, terus kita olahraga dulu, mungkin karena eh, olahraga, mungkin dengan olahraga itu dapat menjernihkan pikiran-pikiran kita. Lalu atur pola makan, jadi pola makan yang sehat, lalu cukup beristirahat, supaya kalau kita bisa menjalankan empat-empatnya ini, kita juga dapat menenangkan pikiran kita supaya kita bisa mengatur emosi kita tentang kecemasan, mengatur emosi kita tentang ketakutan. Lalu ada satu hal yang selalu saya pegang, yaitu jangan lupa untuk supaya sehat, sholat atau ibadah dan usaha. Saya selalu Rina pribadi selalu memegang tiga prinsip ini untuk menghadapi semua ketakutan di hidup Rina. Karena tiga poin ini tuh penting banget menurut aku karena di mana sehat itu utama. Ketika kita sehat, kita bisa lancar ibadah, kita bisa lancar nolong orang, bisa lancar usaha gitu. Lalu sholat, kita bisa mempasrahkan semuanya urusan pada Allah gitu. Kayak minta jalan terbaik, kayak minta jalan terbaik buat kita menuju sukses. Lalu yang jangan lupa usaha, di mana kita juga nggak bisa terus eh, cuman berdoa, kita juga harus tetap berusaha. Dan menurut Rina, salah satu hal yang penting banget buat kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan kecemasan dan ketakutan kita adalah ada di pikiran kita. Karena di mana pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang sehat, itu bisa membuat kita bertindak secara baik. Di mana secara baik kita bisa tenang-tenang, tenang, maksudnya bisa berpikir sebelum bertindak, daripada bertindak sebelum berpikir. Eh, Menurut saya pribadi, inilah beberapa cara dan beberapa materi mengenai mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Cukup sekian, saya rasa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak dan banyak-banyak kata-kata yang kurang nyambung karena saya masih dalam tahap belajar. Karena saya masih dalam tahap belajar, selanjutnya saya akan mencoba untuk terus lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.